Selamat pagi, Pak Hendra dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang internet dan sosial media. Berikut adalah anggota kelompoknya. Ada Elvira Beleza, Theophilus Emilio, saya sendiri Giovanni Besterosi, ada Aldira Gracia, ada Eva Manuela, ada Syafa Rindra, dan yang terakhir ada Michael Eric Cahyo. Oke, lanjut. Slide berikutnya adalah tentang John Perry Barlow dan Marshall McLuhan yang telah menjadi dua pahlawan intelektual. Yang pertama adalah Barlow adalah seorang penulis, penyair, aktivis hak asasi manusia, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF. Barlow ini dikenal karena deklarasi kemerdekaan dunia maya yang menegaskan tentang kebebasan internet dari regulasi pemerintah. Ia memperjuangkan kebebasan berekspresi, privasi, dan hak individu dalam ruang daring. Dia memiliki visi tentang progresif, tentang internet sebagai ruang yang merdeka, menyatukan orang dari berbagai latar belakang, dan memfasilitasi pertukaran ide tanpa hambatan. Kontribusi dari Barlow itu adalah dalam memperjuangkan kebebasan internet dan hak asasi manusia dalam era digital yang dimana telah memberikan dampak signifikan dalam perkembangan teknologi informasi. Lalu tentang Marshall McLuhan adalah seorang ahli teori komunikasi dan kritikus budaya asal Kanada yang dikenal karena konsep The Medium is the Message atau dan Global Village. McLuhan memperkenalkan konsep bahwa media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pembentuk pemikiran dan perilaku masyarakat. Ia juga memprediksi perkembangan teknologi, komunikasi, dan dampaknya terhadap budaya. McLuhan memiliki visi tentang peran media dalam membentuk persepsi dan pemahaman manusia, serta bagaimana teknologi komunikasi mengubah cara kita berinteraksi dan berpikir. Karya-karya dari McLuhan ini telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hubungan antara media, teknologi, dan budaya, serta bagaimana perubahan tentang mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Intelektual publik McLuhan mengembangkan konsep desa global atau global village, yang dimana gagasannya ketika media elektronik menyusut dunia, manusia akan semakin terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Ketika orang-orang mulai mengetahui lebih banyak tentang cara orang lain, setelah berpisah oleh jarak, mereka akan membentuk hubungan baru yang bermanfaat. Lalu, internet juga menempatkan akumulus pengetahuan dari seluruh populasi dunia dari ujung dunia hingga ujung dunia. Kita mempelajari sejarah internet, dimulai dengan perkembangan komputer, dan kemudian kita melihat internet bagaimananya ada saat ini. Kita memeriksa format dan kemampuan. Teknologi digital secara signifikan mengubah cara kerja media tradisional dan seiring dengan perubahan media yang kita gunakan untuk berinteraksi. Peran media dalam kehidupan kita, dampaknya terhadap kita dan budaya juga akan berubah. Kita melihat sisi ganda dari teknologi ini, yaitu kemampuan untuk memberikan dampak baik dan dampak buruk. Kemampuannya untuk mendorong kebebasan berekspresi yang lebih besar dan upaya untuk mengendalikan ekspresi tersebut. Perubahan dalam arti adalah ancaman terhadap privasi pribadi dan dampaknya berbahaya dengan mempraktikkan demokrasi online. Oke, selanjutnya ada sejarah singkat internet. Jadi di sini ada dua perspektif yang berbeda terkait sejarah internet. Menurut sejarawan media Daniel J. Strom pada tahun 2007, hal ini mencakup pertama, alasan militer dan budaya tandingan, kebutuhan akan komando dan terkendali, serta penolakan terhadap hierarki. Dan alasan yang kedua, karena adanya dorongan menuju desentralisasi. Jadi yang versi pertama, yang permasalahan militer tadi, internet itu awalnya dikembangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada masa Perang Dingin untuk mempertahankan kemampuan militer dalam komunikasi informasi di seluruh negeri dalam situasi darurat. Nah, dalam versi ini, Angkatan Udara ini ingin mempertahankan kemampuan militer untuk mengkomunikasikan seluruh informasi ke seluruh negeri, bahkan jika suatu wilayah itu dihancurkan oleh serangan musuh. Nah, selanjutnya pada tahun 1962, Angkatan Udara menugaskan seorang ilmuwan komputer terkemuka untuk mengembangkan metode untuk melakukan hal tersebut.
Nah, versi yang kedua yaitu versi mendorong desentralisasi, yaitu menyoroti gagasan bahwa internet itu diciptakan untuk memfasilitasi komunikasi damai dan meningkatkan proses politik dengan konsol komputer rumah dan televisi terhubung ke jaringan secara nasional. Nah, jadi ada psikolog Joseph C.R. Slicklider mengusulkan visi di mana otak manusia dan mesin komputer akan digabungkan dan menciptakan jaringan global komputer yang saling terhubung seperti yang kita kenal internet zaman sekarang. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang perkembangan komputer. Nah, di sini ada tokoh dari uh, pencetus komputer ini sendiri, itu namanya Charles Babbage. Babbage, I don't know how to pronounce it, tapi yang jelas beliau adalah ini. Awalnya, beliau ini kekurangan biaya buat membuat komputer, tetapi kekurangan biaya tersebut tidak membuat beliau ini kayak putus asa gitu. Beliau tetap membuat yang namanya mesin analitik. Mesin analitik adalah komputer yang digerakkan menggunakan tenaga uap. Nah, pada pertengahan 1880-an, Carlos ini ketemu sama matematikawan namanya Lady Ada Byron Lovelace. Nah, Lady Ada Byron Lovelace ini bikin kerjasama sama Carlos buat bikin komputer. Awalnya komputer ini bisa dipakai buat hitungan aljabar karena dia kan menemuinya sama matematikawan kan. Nah, di komputer yang bisa kita pakai mereka pakai buat ngitung aljabar ini, di situ itu pakai memori tersimpan dan kartu punch untuk input dan output komputer tersebut. Nah, terus karya mereka ini jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Nah, setelah itu ada Colossus yang memecahkan kode rahasia Jerman selama Perang Dunia Kedua, yaitu komputer digital. Nah, komputer digital ini merupakan perangkat elektronik pertama yang ada di dunia, dan itu ditemukan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini itu mereduksi informasi menjadi kode biner. Kode biner sendiri ini terdiri dari angka 1 dan angka 0. Nah, dalam bentuk ini informasi dapat disimpan dan dimanipulasi, kayak gitu. Nah, komputer elektronik ini adalah layanan lengkap pertama kali yang ada. Terus disebut sama yang namanya ENIAC. ENIAC itu merupakan Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, berdasarkan karyanya John V. Jadi ENIAC ini dibuat sama John V. Terus habis itu Atanasov dari Iowa State diperkenalkan oleh ilmuwan John Mauchly dan John Presper Eckert dari Moore School of Electrical Engineering. Nah, jadi itu pada tahun 1946. Beliau ini ngenalin itu. Nah, ENIAC sendiri itu mirip banget sama komputer yang kita kenal saat ini, mulai dari bentuknya, tingginya, tabung-tabung silindernya itu sangat mirip sama komputer kita sekarang, kayak gitu. Next, aku mau jelasin tentang aplikasi militer. Nah, tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik, I don't know how to pronounce it juga, Sputnik atau Sputnik, yang jelas yaitu satelit pertama yang dibuat oleh manusia di bumi. Jadi satelit pertama kali yang ada di bumi dan dibuat oleh manusia itu diluncurin sama Uni Soviet tahun 1957. Terus selanjutnya ada Advanced Research Project Agency atau disebut dengan ARPA. Nah, ARPA ini dibentuk untuk mensponsori dan mengkoordinasikan penelitian canggih terkait pertahanan militer itu tadi. Salah satu rencana Baran buat aplikasi militer sendiri ini ada yang namanya jaringan paket switch atau perubahan paket jaringan gitu. Nanti aku tulis di sini penjelasannya. Setelah itu, tahun 1972, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson menciptakan program email pertama. Nah, beliau ini menciptakan email udah pakai ad. Kan sekarang kita kalau bikin email pasti harus kayak ada ad-nya. Nah, kenapa harus ada ad-nya? Itu karena pertama kali beliau ciptakan itu, atau Ray Tomlinson ini ciptakan itu udah pakai ad kayak gitu. Terus selanjutnya, tahun 1974, Vinton Cerf dari University Stanford dan Robert Kahn dari militer menciptakan istilah yang namanya internet kayak gitu. Jadi, Baran itu mikir, dia itu bayangin kalau ada dua kejeniusan. Yang pertama itu aturan komunikasi umum atau disebut dengan protokol. Jadi aturan ini itu bahasa komputer umum yang memungkinkan semua jenis komputer untuk saling terhubung. Kayak misal komputerku sama komputer kalian itu bisa saling terhubung. Jadi kita itu bisa komunikasi dengan baik di komputer itu karena komputer kita connect kayak gitu. Terus yang kedua ada instruksi tujuan atau pengiriman yang dikirim pada sistem memungkinkan jalan memutar atau perutaan ulang secara instan jika komputer tertentu di jaringan tidak tersedia. Jadi kalau misal nih, ibarat kata kita mau pergi ke tempat A, sebenarnya kita tinggal lurus, tapi karena tempat A itu macet, kita kan pasti muter dulu.
kita dicariin rute yang dimana itu nggak macet. Nah, sistem yang baran pikir yang kedua itu kayak gitu, guys. Terus selanjutnya itu ada komputer pribadi. Nah, di sini bagian penting dari kisah internet adalah perkembangan penyebaran komputer pribadi. Jadi internet itu boom, itu karena perkembangan dan penyebaran komputer pribadi. IBM sangat sukses dalam bisnis sekolah, university yang menarik, dan organisasi lain di bidang komputer. Terus yang selanjutnya ada yang namanya microkomputer. Nah, microkomputer ini adalah ketika semikonduktor atau sirkuit terpadu, atau yang bisa kita sebut chip yang kecil itu tuh, tau kan? Chip. Nah, dia itu menggantikan tabung vakum sebagai pengolah informasi penting dalam komputer. Ukurannya yang kecil, tidak adanya panas, dan biaya yang rendah memungkinkan desain dan produksi perangkat kecil yang terjangkau. Jadi microkomputer itu pakai chip dan dia tuh biayanya lebih murah. Jadi kita tuh jadi mereka tuh produksinya bisa lebih banyak dan cepat kayak gitu. Terus komputer tablet pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2006 oleh Microsoft, sorry. Jadi dulu kan komputer masih yang gendut-gendut, yang tabung, yang hamil, yang belakangnya gede banget itu. Nah, tahun 2006 Microsoft itu udah ngenalin komputer tablet yang kayak kita punya sekarang, yang pipih, langsing kayak gitu. Terus ada yang namanya iPad. iPad itu diperkenalkan pada tahun 2010. Dia itu udah touchscreen, tapi dia itu dulu ngoperasinya masih harus pakai mouse. Tikus itu loh. Nah, kayak gitu. Beda sama iPad yang kita punya sekarang. Yang kayak gini udah langsing, udah touchscreen. Beda. Itu yang zaman dulu kita harus pakai mouse gitu. Terus yang terakhir tentang komputer pribadi ini adalah pemimpin revolusi komputer pribadi adalah Bill Gates dan duo Steve Jobs and Stephen Wozniak. Oke, selanjutnya adalah internet saat ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa internet saat ini tuh memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Di sini tuh terdiri dari dua, yaitu LAN yang singkatannya adalah Local Area Networks, yang menghubungkan dua komputer atau lebih, biasanya dalam gedung yang sama. Sedangkan yang kedua itu ada WAN atau Wide Area Networks, yang menghubungkan beberapa LAN di lokasi yang berbeda. Nah, ketika seseorang berada di perpustakaan di suatu universitas, komputernya itu kemungkinan besar menggunakan LAN. Sedangkan ketika beberapa universitas atau bisnis atau organisasi lain, itu tuh mereka menghubungkan sistem komputer mereka menggunakan WAN. Nah, seiring meningkatnya popularitas internet, muncullah ISPs atau Internet Service Providers. Nah, di sini itu adalah perusahaan yang menawarkan koneksi internet dengan tarif bulanan tergantung pada jenis dan juga jumlah akses yang dibutuhkan. Di Amerika sendiri ada ISPs yang terkenal seperti Earthlink, CenturyLink, dan melalui providers ini, para pengguna dapat memanfaatkannya sebagai layanan internet. Di antaranya itu ada World Wide Web, search engines, dan browser. Oke, selanjutnya itu ada web di seluruh dunia. Jadi terdapat perbedaan antara internet dan juga World Wide Web. Internet adalah jaringan-jaringan yang sangat besar, infrastruktur jaringan yang menghubungkan miliaran komputer yang ada di seluruh dunia, dan memungkinkan bagi mereka untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan World Wide Web itu, atau biasanya disingkat WWW atau biasa disebut juga sebagai web, itu adalah sarana untuk mengakses informasi di internet. Jadi bayangkan internet itu adalah terdiri dari mesin, perangkat keras, dan juga data. Sedangkan World Wide Web lah yang menghidupkan teknologi tersebut. Inti dari web terletak pada protokol yang menentukan penggunanya. World Wide Web ini juga menggunakan protokol transfer hypertext atau HTTP untuk mentransfer file dari satu tempat ke tempat lainnya. Transfer hypertext ini tuh dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh tim Berners-Lee dari Inggris yang bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Internasional dekat Jenewa di Swiss. Berners-Lee ini tuh memberikan HTTP kepada dunia secara gratis. Jadi kita itu dapat menikmati World Wide Web sebagian karena kemudahan aksesnya. Fungsi dari sejumlah komponen seperti host, URL, browser, mesin pencari atau search engine, dan halaman beranda. Akan kita bahas yang pertama itu ada host. Komputer terhubung ke internet. Jadi sebagian besar aktivitas internet itu terdiri dari pengguna yang mengakses file di komputer jarak jauh. Untuk mengakses file-file ini, pengguna harus terlebih dahulu mendapatkan akses internet melalui host atau wire to the net. Host ini tuh sering juga disebut sebagai server. Setelah pengguna mendapatkan akses ke komputer host di internet, mereka itu kemudian harus menemukan lokasi sebenarnya dari file yang mereka cari pada si penyelenggaranya. Kemudian yang kedua, setiap file di internet atau pada komputer host yang terhubung ke internet itu ditetapkan oleh sebuah URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL itu adalah alamat resmi sebuah situs.
bagian terakhir dari alamat situs ini tuh biasanya .com untuk bisnis dan juga .org untuk non-profit. Nah, tetapi pada tahun 2012, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN mengizinkan penggunanya menyertakan hampir semua kata atau nama, misalnya .defibrillator atau .net New York City, seperti itu. Kemudian ICANN ini tuh juga mengizinkan penggunaan skrip bahasa non-Latin seperti Arab, China, dan lain sebagainya. Kemudian Google itu menghitung ada 130 triliun URL unik yang beroperasi di internet. Kemudian yang ketiga ada browsers. Jadi program perangkat lunak yang dimuat ke komputer pengguna dan digunakan untuk mengunduh dan juga melihat file web. Contohnya itu ada Google Chrome, terus habis itu ada Mozilla Firefox, Internet Explorer. Tiga ini tuh adalah browser web paling populer di dunia. Lalu yang keempat ada search engines atau mesin pencari. Itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menavigasi internet hanya dengan memasukkan kata pencarian dan memilih halaman dari hasilnya. Contohnya itu kayak Google, Yahoo, Ask, gitu-gitu. Nah, Google itu tuh mendata agar dapat menghasilkan pencarian yang menunjukkan ranking berdasarkan seberapa sering situs tersebut terhubung kepada orang-orang sebagai penggunanya. Selanjutnya ada smartphone atau ponsel pintar. Smartphone itu tuh membuat koneksi ke internet kapan saja dan di mana saja. Apalagi sekarang itu juga ada tablet dan juga ada laptop ya, yang semakin membuat kita tuh lebih mudah dan juga nyaman. Dengan menggunakan smartphone, tidak perlu menggunakan situs ataupun browser, karena di dalamnya itu sudah ada aplikasi yang langsung membawa orang itu tuh kepada konten yang diinginkan. Di Amerika itu ada 77% orang yang setidaknya itu memiliki satu smartphone. Dan mereka itu menghabiskan waktu lebih dari 3 jam menggunakan smartphone itu. Bahkan 47% orang mengatakan mereka itu tidak bisa hidup tanpa smartphone mereka. Kemudian ada media sosial. Nah, media sosial ini berhubungan banget nih sama pengguna ponsel. Nah, kenapa? Karena hampir sebagian besar pengguna ponsel itu memiliki media sosial dan dikhususkan untuk menggunakan media sosial. Nah, alat komunikasi digital seperti email atau surat elektronik yang biasa digunakan oleh pengguna internet untuk berkomunikasi itu berhasil dikalahkan oleh situs jaringan sosial pada tahun 2009. Nah, situs jaringan sosial itu diartikan sebagai situs web yang berfungsi sebagai alat komunikasi bagi pengguna online. Nah, di Amerika tuh hampir 80% memiliki satu jaringan sosial atau SNS secara global. Nah, pengguna SNS itu rata-rata di Amerika mampu menghabiskan 2 jam 25 menit per hari hanya untuk berinteraksi dengan media sosial. Nah, salah satu media sosial yang mereka gunakan adalah Instagram. Nah, kini Instagram itu memiliki lebih dari 1 miliar penggunanya di seluruh dunia. Nah, karena adanya situs di jaringan sosial ini meluncurkan situs-situs baru. Nah, seperti classmate.com pada tahun 1995, di mana situs ini tuh berhasil membangkitkan pergerakan jaringan sosial pertama. Nah, setelah adanya classmate.com, itu disusul lagi sama beberapa situs jaringan sosial. Nah, seperti Friendster pada tahun 2002 dan Linked pada tahun 2003. Kemudian disusul lagi nih sama situs MySpace pada tahun 2003. Nah, situs ini tidak memerlukan waktu lama, kemudian menjadi situs favorit anak muda di seluruh dunia. Nah, selama 3 tahun jayanya situs MySpace ternyata berhasil digeser oleh media sosial. Nah, media sosialnya itu seperti Facebook pada tahun 2006. Nah, pengguna aktif Facebook itu per bulannya mampu mencapai 2,8 penggunanya. Nah, situs-situs jalur lama seperti ini tuh kemudian bergabung dengan Twitter pada tahun 2006. Nah, Twitter ini menjadi situs yang dirancang untuk pengguna membuat dan membagikan pesan secara singkat dalam bentuk teks, gambar, video, atau tautan dengan panjang dan dibatasi, atau seperti biasanya disebut sebagai microblogging. Nah, Twitter juga menjadi platform media sosial yang digunakan banyak pemimpin di dunia dan pembuat berita untuk menyampaikan informasi. Nah, kemudian jaringan sosial ini semakin berkembang dan bermunculan inovasi-inovasi baru. Nah, seperti Snapchat, Pinterest. Nah, kemudian ada pun kayak situs jaringan yang khusus untuk minat bakat seperti Cafe Mom untuk para ibu dan Black Planet untuk komunitas Afrika Amerika. Nah, kemudian ada perdebatan tentang media sosial. Keberadaan media sosial secara keseluruhan itu terus diperdebatkan karena menimbulkan perselisihan. Nah, perdebatan mengenai nilai media sosial itu dilihat dari 3 komponen. Yang pertama itu presentasi diri. Nah, presentasi diri itu berkaitan dengan pengguna jaringan media sosial yang berada pada model faktor ganda, yang mengklaim bahwa keterlibatan pengguna dimotivasi oleh kedua kebutuhan sosial dasar, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian yang diartikan sebagai keinginan alami untuk bergaul dengan orang lain. Kedua, kebutuhan presentasi diri yang merupakan upaya berkelanjutan pengguna untuk membentuk pendapat orang lain tentang pengguna. Nah, sebagai contoh nih, kita sebagai pengguna media sosial itu terkadang mau mendapatkan perhatian, mau mendapatkan
rasa ingin diterima, sampai-sampai tuh kayak mempengaruhi identitas diri kita gitu. Ketika kita menggunakan media itu, terkadang kita tuh memperbaiki diri kita tuh merubah diri kita karena kita mau diterima gitu. Kayak misalnya kita mengganti foto profil agar banyak yang menarik perhatian, kayak oh ini orang bagus nih. Kemudian kita juga sering melihat profil media kita, kayak oh ini udah pas belum ya, kayak gitu. Kayak adanya media sosial itu menimbulkan rasa ingin mengubah identitas baru gitu. Berbeda dengan real life kita yang kayak awalnya hanya seperti ini, tapi ketika menggunakan media sosial itu bahkan sebaliknya, bahkan kita melebih-lebihkan kemampuan kita di media sosial dibandingkan dengan real life. Nah, kedua ada pengguna media sosial dan kesejahteraan subjektif. Nah, ini tuh mengarah pada pengguna jaringan sosial dan kesejahteraan subjektif yang diarahkan sebagai perasaan pengguna mengenai diri sendiri. Kesejahteraan subjektif ini beroperasi pada dua tingkat, yaitu bagaimana perasaan orang tentang diri mereka saat ini dan bagaimana perasaan mereka dengan kehidupan mereka secara umum. Nah, adanya media sosial ini ternyata mampu memberi dampak negatif seperti gangguan mental terhadap penggunanya. Nah, seperti yang terjadi di American of Pediatric yang mengaku bahwa para remaja dan remaja itu menghabiskan banyak waktu di situs media sosial seperti Facebook mengalami depresi. Nah, sebagai contoh tuh kayak ketika kita menggunakan media sosial kan kita tuh cenderung mengalami perasaan yang kayak iri dengan kebahagiaan yang diposting oleh teman-teman kita atau apapun itu tuh bakal mengakibatkan kita tuh kayak kenapa kita nggak sebahagia mereka gitu. Itu tuh memicu rasa iri dan itu tuh mengganggu gangguan mental kita sehingga itu tuh mengakibatkan depresi. Nah, kemudian yang ketiga ada isolasi sosial. Nah, ini tuh mengarah pada pertemanan di dalam media sosial. Nah, pertemanan dalam media sosial dan di luar media sosial itu mampu membuat penggunanya tuh merasa terisolasi. Hal ini tuh mengarah pada kurangnya kemampuan dalam membangun komunikasi. Nah, contohnya saja ketika kita berkomunikasi melalui media sosial itu lancar-lancar aja. Namun ketika kita bertemu di real life kita merasa kayak oh ini nggak bisa nih, aku nggak bisa membangun komunikasi secara langsung dengan dia. Jadi kita tuh merasa terisolasi karena kita nggak mampu berkomunikasi secara langsung dengan dia. Nah, kemudian ada internet, media sosial, dan penggunanya. Nah, pengguna situs jaringan sosial atau SNS itu sering dipandang hanya sebagai audiensnya. Namun sebaliknya, penggunanya mampu menerima konten online dan menciptakan kembali. Contoh nyatanya itu seperti adanya email, media sosial, dan ruang obrolan. Nah, internet dan media sosial itu memiliki hubungan erat dengan penggunanya. Jadi contohnya adalah internet itu membangun media sosial. Nah, internet dan media sosial ini dioperasikan oleh penggunanya. Jadi mereka tuh memiliki hubungan yang erat. Nah, media sosial tanpa internet tidak mampu beroperasi. Sedangkan internet tanpa penggunanya itu gak akan bisa beroperasi juga. Jadi internet, media, dan penggunanya itu memiliki hubungan yang erat dalam pengoperasian mereka. Baik, yang selanjutnya adalah teknologi tepi ganda atau edge computing. Adalah pendekatan dalam komputasi yang memungkinkan pemrosesan data dan komputasi dilakukan lebih cepat dengan sumber data, yaitu di tepi jaringan, daripada mengirimkan data ke pusat data jarak jauh untuk diproses. Dengan teknologi tepi ganda, perangkat komputasi seperti server, penyimpanan data, dan perangkat lunak diposisikan di dekat sumber data atau di tepi jaringan, seperti perangkat cerdas, sensor, atau gateway. Keuntungan utama dari teknologi tepi ganda adalah kemampuannya untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem dengan mengurangi latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk data bergerak dari sumber ke pusat data dan kembali. Dengan memproses data secara lokal di tepi jaringan, aplikasi dan dapat merespons lebih cepat terhadap informasi yang diterima, yang sangat penting dalam konteks di mana waktu respons sangat krusial seperti dalam Internet of Things, IoT, kendaraan otonom, atau sistem keamanan yang cerdas. Selain itu, teknologi tepi ganda juga membantu mengurangi beban jaringan dengan memproses data secara terdistribusi di titik jaringan, sehingga mengurangi jumlah data yang harus dikirimkan ke data utama. Hal ini dapat mengurangi biaya komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam waktu nyata. Baik, yang selanjutnya itu adalah perubahan dalam proses komunikasi massa. Yang pertama itu adalah konsentrasi kepemilikan. Jadi, konsentrasi kepemilikan perubahan ini mengacu pada dominasi beberapa perusahaan besar dalam industri media yang mengontrol sebagian besar konten yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi keragaman informasi dan sudut pandang yang disajikan. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media. Hal ini mempengaruhi keragaman budaya, nilai, dan perspektif yang tersedia bagi masyarakat. Yang ketiga, fragmentasi audiens. Fragmentasi audiens terjadi karena masyarakat terbagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan preferensi, minat, dan karakteristik tertentu. Hal ini mempengaruhi cara pesan disampaikan dan ditujukan kepada berbagai kelompok audiens.
Yang keempat, hiperkomersialisasi. Hiperkomersialisasi merujuk pada peningkatan dominasi iklan dan konten komersial dalam media massa. Hal ini dapat mempengaruhi independensi redaksi, kualitas informasi, dan keberagaman konten yang disajikan. Yang kelima, konvergensi. Konvergensi mengacu pada penyatuan berbagai media dan teknologi dalam satu platform. Hal ini memungkinkan integrasi konten dari berbagai sumber dan mempengaruhi cara masyarakat mengakses informasi. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah internet dan kebebasan berekspresi. Kebebasan pers untuk siapa? Internet telah membuka pintu bagi kebebasan berekspresi yang luas, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pendapat, berbagi ide, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa batasan geografis atau waktu. Namun ketika kita membahas kebebasan pers dalam konteks internet, pertanyaan mendasar muncul. Kebebasan pers untuk siapa? Meskipun secara teori siapapun dapat memiliki akses untuk menyuarakan pendapat mereka, dalam praktiknya akses tersebut seringkali terbatas oleh faktor kekayaan, kekuasaan, dan kendali atas infrastruktur media. Anomalitas di internet dapat memungkinkan penyebaran konten yang merugikan atau tidak benar tanpa memungkinkan tantangan terkait dengan penyalahgunaan disinformasi dan pembatasan akses. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi individu dan kepentingan publik dalam lingkungan digital yang semakin terhubung ini. Perlindungan hak asasi individu seperti hak atas privasi, keamanan, dan martabat harus menjadi prioritas dalam memastikan kebebasan berekspresi yang seimbang dan bertanggung jawab di dunia online yang kompleks ini. Oke, untuk slide selanjutnya adalah tentang berita palsu. Jadi, teknologi yang sama dapat memberdayakan penggunaan yang ingin menentang pihak yang lebih kuat dari dirinya. Juga dapat digunakan untuk berbohong dan menipu. Internet dan media sosial tidak membedakan mana benar mana yang salah. Dia secara objektif, remeh, dan penting. Begitu juga dengan misinformasi yang tersebar secara online. Hampir mustahil untuk menangkap dan fake. Berikut adalah salah satu contoh berita palsu yang sempat membuat dunia goncang, yaitu adalah tentang kehidupan anggota cadangan dari Angkatan Darat Amerika Serikat, Macie Benassi, ibu dari 2 anak, yang dimana beliau terancam setelah ia diidentifikasi secara online sebagai sumber virus corona dengan membawa penyakit tersebar ke Tiongkok. Kebohongan lainnya yang tersebar di internet dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dan lebih merusak di dunia nyata, seperti keyakinan yang didiskreditkan secara ilmiah bahwa vaksin menyebabkan autisme, sehingga banyak sekali orang tua yang menolak untuk vaksinasi yang berpotensi atas keselamatan nyawa dari anak-anak mereka. Ilmu pengetahuan hanya menjadi suara lain di dalam ruangan. Salah satu jelas pakar penyakit yaitu dari Dr. Paul Orbit, ilmu pengetahuan telah kehilangan platformnya. Sekarang kita cukup menyatakan kebenaran kitanya sendiri. Menurut tingkat vaksinasi telah menunjukkan terulangnya wabah campak yang meroket setelah berhasil diberantas di Amerika Serikat. Kebohongan dan rumor selalu menjadi bagian dari interaksi manusia. Internet hanya memberi mereka jangkauan yang lebih luas, namun pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan kesalahgunaan ini. Upaya hukum sudah dalam membentuk undang-undang pencemaran nama baik dan penuntutan atas penipuan. Penggunaan dapat membantu dengan mengajari diri mereka sendiri untuk lebih memperhatikan alamat website yang tidak dikenal dan dengan mengabaikan pesan yang dikirim secara anonim atau yang memiliki asal-usul yang mencurigakan atau tidak jelas. Berita yang tidak akurat yang sengaja dirancang untuk menipu dan disebar luaskan secara online, khususnya di media sosial. Berita palsu yang memainkan peran penting dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan juga beberapa dalam pemilu tahun 2020. Peristiwa ini merupakan hal yang penting dalam peristiwa genosida di Myanmar, kekerasan anti pengungsi di Jerman, dan referendum Brexit yang menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan peristiwa-peristiwa lainnya.
Berita palsu yang dibuat oleh agen-agen pemerintah Rusia dirancang untuk melemahkan kepercayaan orang Amerika Serikat terhadap sistem pemerintahan mereka, menyebarkan kebohongan seperti virus corona pada awalnya merupakan senjata biologis Amerika. Para peneliti di Carnegie Mellon University mengidentifikasi lebih dari 100 narasi palsu tentang COVID-19 yang bertujuan menyebabkan perpecahan di Amerika. Berita palsu yang berkembang pesat secara online karena modal bisnis dan situs internet yang menghasilkan uang dari iklan dengan memaksimalkan keterlibatan pengguna. Mereka dibayar berdasarkan jumlah klik yang dihasilkan sebuah cerita, dan sayangnya cerita yang paling keterlaluan, paling negatif, dan paling menimbulkan kemarahan, serta bisa menghasilkan kerusakan yang berlebihan. Oleh karena itu, berita palsu dan bias banyak bermunculan di media sosial, situs berita, dan YouTube. Ini menurut Guillaume Caslot, mantan dari karyawan YouTube, menyatakan meskipun ada banyak cara YouTube dapat mengubah algoritma untuk menekan berita palsu dan meningkatkan kualitas dan keragaman video yang dilihat oleh banyak orang, penelitiannya menunjukkan bahwa YouTube secara sistematis memperkuat video yang memecah belah, sensasional, dan konspirasi. Menurut Profesor filsafat Michael Leach menjelaskan bahwa berita palsu mempunyai efek yang membuat orang tidak mempercayai hal nyata. Orang-orang berpikir, tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui apa yang benar secara objektif. Jadi, kami akan tetap berpegang pada pendapat kami dan bukti kami sendiri. Kami akan mengabaikan faktanya karena tidak ada yang tahu yang benar. Oke, untuk slide selanjutnya adalah pornografi di internet. Jadi, banyak upaya untuk mengendalikan internet ditunjukkan pada konten website yang tidak senonoh atau pornografi. Undang-Undang Pencegahan Pornografi pada Anak tahun 1996 melarang transmisi online atau gambar apapun yang tampaknya menampilkan anak di bawah umur yang melakukan perilaku seksual eksplisit. Para pendukungnya berpendapat bahwa dampak pornografi anak terhadap anak-anak yang terlibat serta terhadap masyarakat memerlukan undang-undang ini. Para penentangnya berpendapat bahwa pornografi anak itu sendiri sudah ilegal, ataupun medianya. Oleh karena itu, mereka memandang undang-undang ini sebagai gangguan yang tidak perlu atau terlalu luas terhadap kebebasan berekspresi internet. Jadi pada bulan April tahun 2002, Mahkamah Agung memihak penentang tindakan tersebut. Dampaknya akan sangat merusak kebebasan berekspresi. Hanya sedikit prosedur film atau penerbit buku yang sah atau beberapa pembicara lain dalam kasus apapun yang akan mengambil resiko menyebarkan gambar-gambar di dalam atau di dekat jangkauan hukum yang tidak pasti. Jadi konstitusi memberikan perlindungan yang signifikan terhadap undang-undang yang terlalu luas dan menghambat kebebasan berpendapat dalam lingkungan amandemen pertama yang luas dan istimewa. Internet berdasarkan keterbukaan dan aksesibilitasnya menimbulkan kekhawatiran khusus. Anak-anak yang menonton materi seksual eksplisit di televisi kabel atau streaming secara teoritis dapat dikontrol oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, pemirsa harus memesan konten ini secara khusus dan biasanya membayar biaya tambahan untuk konten tersebut. Pembelian video, buku, majalah seksual eksplisit dikendalikan oleh undang-undang yang mengatur vendor. Namun, komputer dan internet yang ada di rumah, di sekolah, dan dimanapun itu, anak-anak didorong untuk mengeksplorasi. Jadi kemungkinan mereka bisa menelusuri istilah yang tampaknya berbahaya bagi mereka. Salah satunya adalah situs porno. Oke, untuk slide selanjutnya adalah hak cipta, kepemilikan kekayaan intelektual. Masalah kebebasan berekspresi yang menjadi perhatian khusus di internet adalah hak cipta. Perlindungan hak cipta dirancang untuk memastikan bahwa mereka yang membuat konten tersebut mendapat kompensasi finansial atas karyanya sendiri. Asumsinya adalah semakin banyak penulis yang akan membuat lebih banyak konten jika akan adanya kompensasi uang dari mereka yang menggunakannya. Jika kontennya berwujud buku, film, majalah, penulis dan penggunanya relatif mudah diidentifikasi. Namun, di dunia maya, segalanya menjadi lebih rumit. Menurut John Perry Barlow pada tahun 1996, yang Anda temui di sketsa pembuka
Bab ini menjelaskan situasi yang relatif awal dalam kehidupan internet. Teka-tekinya adalah ini. Jika seperti properti, kita dapat direproduksi tanpa batas dan didistribusikan secara instan ke seluruh penjuru bumi tanpa biaya, tanpa sepengetahuan kita, bahkan tanpa meninggalkan kepemilikan kita. Secara teknis, aturan hak cipta berlaku di internet sebagaimana berlakunya pada media lain. Materi di internet adalah milik penulis, jadi penggunanya selain pengguna memerlukan izin dan kemungkinan pembayaran. Namun karena materi di internet tidak berwujud, materi tersebut disalin dengan mudah, bebas, dan dianggap pribadi. Hal ini membuat sulit, bahkan mustahil, untuk mengawasi mereka yang melakukan penyalinan atau duplikasi. Masalah lain yang membingungkan adalah materi baru dan materi yang sudah ada seringkali digabungkan dengan konten-konten lainnya yang lebih baru. Hal ini membuat sulit untuk menetapkan pengarahnya. Jika pengguna meminjam beberapa teks dari satu sumber, menggabungkan dengan gambar dari sumber lainnya, maka akan sulit untuk menemukan bentuk hak ciptanya. Untuk mengatasi permasalahan hak cipta, pada tahun 1998, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Digital Millennium Copyright. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan Undang-Undang Hak Cipta Amerika dengan Undang-Undang Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Berikut adalah cara untuk mengatasi permasalahan tentang copyright. Yang pertama, menghindari tindakan anti pembajakan yang tertanam dalam perangkat lunak komersial, merupakan satu kejahatan. Yang kedua, melarang pembuatan, penjualan, atau distribusi perangkat pemecah kode yang digunakan untuk menyalin perangkat lunak secara ilegal. Yang ketiga, mengizinkan pembobolan perangkat pelindung hak cipta untuk melakukan penelitian, enkripsi, dan menguji sistem keamanan komputer. Yang keempat, memberikan pengecualian hak cipta untuk perpustakaan, arsip, dan lembaga pendidikan lainnya dalam kondisi tertentu. Yang kelima, membatasi tanggung jawab penyedia layanan internet terhadap pelanggaran hak cipta hanya untuk mengirimkan informasi melalui internet. Yang terakhir, mewajibkan webcaster atau mereka yang menyiarkan musik melalui internet untuk membayar biaya lisensi kepada perusahaan rekaman. Next ada privacy. Jadi, masalah privasi dalam komunikasi massa itu adalah isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam konteks komunikasi massa, privasi merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri yang dibagikan melalui media massa. Dalam beberapa tahun terakhir, privasi telah menjadi subjek perdebatan yang intensif dalam konteks media massa. Dan juga terutama dengan adanya penggunaan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara besar-besaran. Masalah privasi dalam komunikasi massa dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya pengumpulan data pribadi oleh media massa dan organisasi lainnya dapat menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dijamin. Yang kedua, adanya penggunaan teknologi digital dan media sosial dapat membuat individu lebih rentan terhadap invasi privasi, seperti ketika informasi pribadi dibagikan secara tidak sengaja atau dikumpulkan oleh pihak lain tanpa izin. Masalah privasi dalam komunikasi massa juga terkait dengan etika dan moral dalam beberapa kasus. Media massa dapat menggunakan informasi pribadi dengan tujuan yang tidak etis, seperti untuk mempromosikan produk atau ideologi tertentu. Dalam beberapa kasus lain, individu dapat mengalami diskriminasi dan juga kekerasan karena informasi pribadi mereka dibagikan secara tidak sengaja. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa teori telah dikembangkan untuk menjelaskan masalah privasi dalam komunikasi massa. Salah satu teori yang paling populer adalah teori manajemen privasi komunikasi atau Communication Privacy Management yang dikemukakan oleh Petronio. Teori ini menekankan bahwa privasi adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan, di mana individu secara terus-menerus mengelola informasi pribadi mereka untuk mempertahankan hak mereka atas privasi. Di sini ada melindungi privasi dalam komunikasi. Kalimat tersebut mengacu pada Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1986 yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam konteks tersebut, kalimat tersebut menyatakan bahwa melakukan akses tanpa izin atau melampaui otoritas yang diberikan untuk mengakses suatu fasilitas yang digunakan untuk menyediakan layanan komunikasi elektronik merupakan pelanggaran pidana. Dengan kata lain, jika seseorang sengaja melakukan tindakan tersebut tanpa izin dan melampaui batasan yang telah ditetapkan, mereka dapat dituntut secara hukum karena melanggar Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tersebut. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa penyedia layanan komunikasi elektronik dilarang dengan sengaja membocorkan konten komunikasi elektronik yang telah disimpan. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, memberikan perlindungan yang sama pada komunikasi email seperti yang dinikmati dalam percakapan telepon. Jika suatu lembaga pemerintah ingin melakukan penyadapan, mereka harus mendapatkan izin yang sesuai, sebagaimana halnya lembaga tersebut harus memiliki perintah pengadilan untuk melakukan penyadapan telepon.
Nah, walaupun Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986 itu masih berlaku, pernyataan pengungkap fakta seperti Edward Snowden pada tahun 2013 telah mengungkap bahwa praktik Badan Keamanan Nasional atau NSA yang mengumpulkan data secara massal dari internet dengan alasan untuk melawan terorisme. Jadi, Edward Snowden adalah seorang mantan kontraktor CIA atau Central Intelligence Agency dan mantan karyawan kontraktor dari Badan Keamanan Nasional NSA Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2013, Snowden mengungkapkan kepada media bahwa pemerintah Amerika Serikat secara massal mengumpulkan data komunikasi rakyat Amerika Serikat dan global melalui program rahasia yang dikelola oleh NSA itu sendiri. Seperti program pengintaian elektronik PRISM, dia juga membocorkan informasi tentang program-program rahasia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam pengintaian dan pengawasan elektronik. Nah, hal ini menyoroti bahwa privasi komunikasi di internet pada tingkat paling dasar hanya menjadi aspirasi yang diharapkan. Meskipun kontroversi timbul mengenai status Snowden sebagai pahlawan atau pengkhianat, fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat terus-menerus dan di berbagai tempat melacak aktivitas online individu. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan keamanan nasional dan hak privasi individu dalam era digital saat ini. Hal ini juga membahas dilema yang kompleks bagi kita antara keamanan nasional dan juga privasi individu dalam era digital. Pada satu sisi, ada argumen bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komputer untuk mencari pola yang mencurigakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak berbahaya dan bahkan bermanfaat dalam menjaga keamanan dengan memastikan bahwa kita tetap aman dari ancaman potensial. Tapi di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa pengawasan yang terus-menerus dan luas tersebut menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara yang memantau dan yang dipantau dengan menggambarkan situasi seperti hubungan antara tuan dan budak. Ini menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki akses terhadap data yang disimpan atau dipantau. Jadi di satu sisi kita memiliki akses tak tertandingi ke kekuatan teknologi dan informasi yang dapat membebaskan kita dan memperdayakan individu secara global. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa memiliki potensi untuk digunakan oleh negara atau pihak-pihak tertentu untuk melampaui batas dalam memantau dan mengawasi individu. Jadi di satu sisi kita memiliki akses yang tak tertandingi untuk kekuatan teknologi dan informasi yang dapat membebaskan kita dan memperdayakan kita sebagai individu secara global. Namun di sisi lain, teknologi ini juga dapat memiliki potensi untuk digunakan oleh negara atau pihak-pihak tertentu untuk melampaui batas dalam memantau dan juga mengawasi individu. Lalu ada melindungi privasi informasi pribadi. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat penting karena setiap aktivitas online yang kita lakukan itu meninggalkan jejak digital yang dapat dengan mudah diungkap dan juga digunakan untuk pengumpulan data konsumen. Meskipun kita mungkin secara tidak langsung berpartisipasi dalam pelanggaran privasi dengan cara kita memberikan data pribadi kita secara cuma-cuma untuk kepuasan online, kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi dari tindakan kita tersebut. Penting untuk memahami bahwa informasi yang kita berikan kepada satu entitas dengan rela dapat dengan mudah kita berikan, seperti saat informasi dari transaksi kartu kredit, pengajuan kredit, panggilan telepon, dan pembelian lainnya yang dapat dilakukan dengan cara online maupun offline. Informasi ini kemudian dapat dijual kepada pihak lain tanpa izin dan sepengetahuan kita, yang pada akhirnya dapat mengancam privasi kita. Selanjutnya ada ancaman privasi tambahan. Hal ini menjelaskan bahwa ada 4 kemajuan teknologi baru yang mengancam privasi kita. Yang pertama, ada chip RFID, yaitu microchip yang tertanam pada suatu produk konsumen yang dapat mentransmisikan sinyal radio, memungkinkan pengecer untuk melacak inventaris secara akurat. Namun ini juga berpotensi untuk mengungkapkan lokasi dan kegiatan konsumen tanpa izin dari mereka. Yang kedua, ada komputasi awan, yaitu penyimpanan data secara online di lingkungan pihak ketiga yang meningkatkan resiko privasi karena data tersebut dapat diakses oleh pihak lain tanpa adanya izin. Meskipun dilindungi oleh enkripsi, tidak ada jaminan bahwa data akan tetap aman dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, yaitu ada Internet of Things, yaitu perangkat sehari-hari yang terhubung ke internet yang memungkinkan akses lebih banyak lagi ke informasi pribadi pengguna. Hal ini berpotensi untuk memantau aktivitas individu secara rinci dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, yang keempat, ada teknologi pengenalan wajah. Algoritma komputer yang dapat mengidentifikasikan individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka menghadirkan risiko terhadap privasi, terutama karena penggunaan yang tidak diawasi dapat melanggar hak-hak individu. Meskipun disebutkan sebagai alat yang dapat membantu keamanan, penggunaan teknologi ini dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Oke, lalu ada Undang-Undang Hak Internet. Undang-Undang Hak Internet memberikan perlindungan dan hak akses dan pengetahuan atas pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan. Yang pertama, ada hak untuk menyetujui pengumpulan data pribadi dan pembagian data dengan pihak ketiga. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan, memperbaiki, atau menghapus data pribadi yang dikendalikan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, hak untuk keamanan, data pribadi, dan pemberitahuan jika terjadi pelanggaran keamanan. Di sini, hak untuk memindahkan semua data pribadi dari satu jaringan ke jaringan yang lain, ini bertujuan untuk memberikan pengguna kendali lebih besar atas kehidupan online mereka dan menciptakan ekonomi internet yang lebih sehat dengan penekanan pada privasi, keadilan, keterbukaan, dan martabat manusia. Oke, jadi internet dan media sosial memungkinkan kebebasan berbicara dan berbagi pikiran, mirip dengan demokrasi yang memberikan suara kepada individu. Namun, meskipun optimisme terhadap peran positifnya dalam memfasilitasi akses informasi politik,
dan dialog yang lebih luas, ada juga kekhawatiran bahwa mereka dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, melanggar privasi, dan mengurangi kepercayaan pada kebaikan bersama. Beberapa juga meragukan manfaatnya bagi demokrasi dibandingkan dengan media tradisional seperti radio dan televisi karena pengaruh kontrol ekonomi dan komersial yang serupa. Selanjutnya ada tantangan literasi media, diagnosis mandiri kecanduan internet. American Psychiatric Association mengakui bahwa gangguan kecanduan internet sebagai penyakit mental dan tes kecanduan internet yang dikembangkan oleh Kimberly S. Young digunakan untuk mengevaluasi gejala kecanduan internet. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes tersebut membantu pengguna untuk mengidentifikasikan gejala kecanduan internet yang mungkin mereka alami, seperti perasaan sibuk dengan internet, kesulitan mengendalikan penggunaan, dan penggunaan internet yang sebagai pelarian dari masalah dan juga emosi negatif. Kesadaran terhadap gejala ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan literasi media mereka dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari teknologi tersebut. Dan sekian presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan terkait internet. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih.